Jiří Prochazka tuh buat gue udah beyond, udah legend gitu. Asli. Anjing udah 28 menang knockout gitu maksudnya totalnya tuh. Jadi Jiří Prochazka tuh dia tuh menurut gue orang-orang kayak Ulberg ini tuh makanannya dia gitu. Orang yang rapi, terstruktur tuh makanannya dia. Dia tuh justru paling sulit ketemu orang yang mirip sama dia. Yang sama-sama otaknya kemana ya gitu ya. Maksudnya kayak dia tuh punya apa ya, punya Jiří Prochazka tuh kan punya style sendiri gitu. Yang dia tuh cuma ada di otaknya dia aja, dia tuh bakal kemana gitu. Untuk orang yang terstruktur itu tuh nyulitin gitu. Kayak anjing nih gue pukul dulu terus apa gue nunggu lu ya. Ya sebelum kita bahas Josh Fan yang tidak jadi bertanding ya, padahal saya pribadi cukup semangat melihat dia bertanding lawan Taira, tapi saya lebih semangat lihat Mario bertanding sih. Iya tentunya jelas dong. Hari Minggu itu juga itu ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Sama-sama tanggal 11. Iya. Hari ini belum cutting weight ya, apa belum puasa-puasa gitu belum? Udah minggu ini udah mulai puasa-puasa, udah mulai istilahnya namanya water loading. Jadi kayak biasanya tuh di hari, kan biasa weigh in di hari Jumat. Nah di hari Senin, Selasa, Rabu itu kita mulai water loading. Water loading tuh jadi minum yang banyak, masukin air yang banyak ke badan kita. Nanti supaya ketika hari Kamisnya ketika kita mesti water cut, air-airnya itu bisa dikeluarin, diturunin jadinya. Oh jadi sekarang tuh minum terus yang Minum banyak. terus yang banyak. Kencing mulu dong berarti Mar. Nah iya begitu. Emang tujuannya seperti itu. Jadi dengan kita masukin air yang banyak, nanti tubuh kita terbiasa dengan ngebuang airnya itu. Nah nanti ketika hari Kamis kita sudah tidak minum air, badan kita tetap terbiasa dengan ngebuang-buang air itu. Makanya akan lebih mudah ngurangin berat badan dengan airnya yang terbuang itu. Ya berarti Kamis, Jumat tuh gak minum air sama sekali tuh ya udah ya? Kamis doang? Minum, tapi cuma ya sekedar basahin mulut doang. Gitu. Gimana basahin mulut tuh gimana? Kayak ya, kumur. Gak dikumur, maksudnya diminum sedikit, yang penting gak aus-aus banget gitu. Tapi kok seharian gak akan minum yang gak yang gluk-gluk gitu, enggak. Anjir, udah, tapi makan mah normal aja ya. Makan juga tidak normal. Jadi makannya gimana kalau kalau udah fasting, udah puasa? Kalau itu tuh biasanya makanannya protein aja yang tinggi, nanti biasanya garamnya juga dikurangin, gula juga dikurangin, yang berserat juga dikurangin. Oke. Gitu. Jadi selama 2 hari itu ya. Kamis, Jumat. Kalau makanan sih udah dari hari Senin. Udah dari Senin. Gila, dia makanya lemes banget nih guys, dia mau bertanding nih. Ini tumben-tumbenan pakai baju pendek nih. Oh, emang dia selalu baju pendek bukan? Enggak juga ya? Enggak. Terakhir gue pakai kemeja sih ya. Terus pakai pakai ini. Sebenarnya sih ya ini gara-gara lagi weight cut begini terus kan jadi bego kan ya. Lupa bawa baju. Oh gitu. Tapi tadi lu warteg di depan. Itu telur doang. Makan cuma telur doang. Telur bulat gitu. Telur satu. Ya. Telur. Gila, fighter emang keras aja. Makanya Oliveira tuh kalau cut weight sama Brian Ortega tuh kayak orang meninggal. Beneran. Tapi ini kita doakan Mario semoga menang ya Mario. Amin. Ya, semoga menang. Nonton One Pride di mana nontonnya berarti video ya? Di video. Pay per view. Berapa? 40.000. 39.000. Ya pakai PPN dan lain-lain 40.000 lah. Iya benar. Jadi 40.000. Jam berapa mainnya? Berarti mulainya? Gue kayaknya sekitar jam 10-an deh. Jam 10. Tapi start acaranya? Start acaranya dari sore kok, ada dari pertandingan. Habis maghrib paling ya. Iya, paling prelims tuh ya. Prelims terus habis itu lu berarti komen event ya? Oh enggak, sebelum ya? Sebelum komen event. Sebelum komen event. Jadi yang main ketiga terus komen event baru main event gitu. Jadi jangan lupa ditonton One Pride ke berapa ini One Pride? 89. 89. Jadi jangan lupa ditonton teman-teman di video 40.000 pay per view ya hari Sabtu besok. Hari Sabtu besok. Ya kan lu promo-promo dari kemarin kan. Iya. Promo dulu di depan. Oke. Sebelum kita ngomongin tadi kan ini lagi berat-beratnya nih Mario nih posisinya guys lagi capek, lagi bego-begonya. Lagi bego-begonya. Karena harus cut weight water loading tadi. Water loading segala macam enggak boleh gula. Ada juga yang lagi tersiksa sekarang yaitu adalah Tom Aspinall yang sebenarnya udah balik ke gym, cuma belum dapat persetujuan dokter 100% dia boleh latihan yang berat lagi atau enggak gitu. Jadi dia masih menunggu kabar dari dokter. Saya dengar-dengar. Kasihan juga ya. Jadi dia di gym ngapain tuh?
Ya olahraga yang ringan-ringan aja. Atau ya nongkrong aja gitu ya. Adaptasi lagi. Enggak, atau enggak mau ngasih lihat ke netizen bahwa nih gue balik lagi ke gym nih gitu. Kan udah diambil Cyril Gane sama Iya. Puatan nih. Ya gue udah balik lagi nih, abis ini siapapun yang menang antara Cyril Gane sama Puatan bisa lawan gue nih. Mungkin ngasih tahu indikasi aja ke Dana White gitu. Dia udah balik tapi ke gym, ya udah latihan. We are back at the gym, still waiting to be fully clear to contact on my eye. Jadi masih nunggu persetujuan dari dokter ya. Jadi dia sampai detik ini tetap belum belum 100% fit. Tapi dia udah latihan. Tapi bukan yang berat-berat. Tadi kan lu nanya ngapain kan di gym. Boleh latihan tapi belum boleh kontak. Iya, Biasanya udah jadi shadow boxing udah. Gak boleh dipukul, belum boleh dipukul itu. Iya, nah ini kesempatan buat kalian mengalahkan Aspinall adalah ketika buat yang benci Aspinall ya. Jadi gitu berita dari Aspinall ya. Terus habis itu yang lagi viral juga, John Jones emosi ngefak sambil bawa beceng. Iya. Di parkiran. Enggak, dia nyetopin dulu Dia ya. stop dulu. Dia stop dulu kan, tadi dibawa dulu kemana gitu kan. Kayaknya yang anak muda ini yang ngerekam, yang kan standar netizen sekarang gitu kan. Si anak muda ini kayaknya ngerekam nggak tahu itu John Jones kayaknya ya. Atau Apa ya tahu? kali dia kira ya random people aja gitu. Iya gitu. Jadi dia ini adalah the kid, ini dia udah nge-tweet juga ya soal dia to chase my car down for 2 block. Dia kejar-kejaran gitu. Terus yang revving his engine yang mong mungkin gitu kan. Emosi lah, and trying to intimidate me. Terus dia kayak standar ya anak-anak muda gitu. Terus ya udah dia stopin orang. I'm proud of myself for standing up for myself and not allowing that kind of bullying or intimidation. Jadi dia merasa John Jones tuh dibully sama anak kecil ini. Iya. Biasanya kalau di jalan-jalan tol di Indo tuh cumi-cumi darat yang suka kayak gitu tuh. Iya. Pepet digerung-gerung. Iya, biasanya memang kita emosi juga sih kalau gitu. Tapi beceng udah standby sih di situ sih kalau ada apa-apa. Itu yang walaupun serem. fighter juga harus punya beceng ya di dalam ya. Nah, iya tetap siapa tahu musuhnya. Siapa tahu yang di depan juga punya megang beceng gimana? Iya. Ya kan jadi cepet-cepetan aja nembak kan. Amerika bro, Amerika mah semua kayaknya megang pada beceng. pegang deh. Semuanya pada pegang deh. Gitu. Jadi itu ya. Jadi drivernya namanya Brian Beltran. Post footage Jones confronting him in parking lot. Nah itu ya. Jadi ceritanya itu sudah clear ya teman-teman, sudah udah diklarifikasi sama John Jones bahwa sebenarnya John Jones inilah korbannya. Iya, dia korban bullying. Sudah clear masalahnya, sudah diklarifikasi gitu. Tapi lu pernah emosi nggak kayak John Jones gitu, Vi? Maksudnya yang ada orang naik motor pakai knalpot racing gitu. Pernah nggak? Gue sih enggak ya. Gue sejak belajar bela diri, gue nggak pernah tuh ada emosi-emosi di jalan atau kayak lagi di klub atau kalau lagi di mana jadi digangguin orang terus emosi nggak. Jadi nggak pernah marah kayak. Kenapa begitu, Mas? Karena lu takutnya lu pakai kemampuan lu gitu. Sebenarnya sih karena udah capek latihan aja sih ya, kayaknya sih gara-gara itu ya. Udah latihan capek terus udah nggak pengen marah-marah lagi. Ya, berarti lu gak bisa kayak Conor McGregor ngamuk di bar lempar-lempar kursi gitu ya. Enggak bisa gue. Kayak gue udah chill banget orangnya. Kecuali nanti di One Pride 89. Kalau lu Vi pernah marah gak Vi sama orang rese gitu kayak John Jones? Pernah. Enggak, tapi sama kejadiannya dulu ada orang gitu atau enggak dipepet mobil apa motor gitu. Pernah lah, manusiawi sih kalau menurut gue ya. Iya. Kejadiannya gimana nih? Pernahnya gimana? Sering banget, apalagi pas SMA. Gue SMA sih udah bener-bener udah bener-bener itu udah keras ya dunianya di sana ya. Udah bener-bener senggol bacok gue kalau SMA. Terus lu sering. Gue biasa dulu sama tukang angkot, kan Bogor kan banyak angkot. Ini kan angkot biasa suka tiba-tiba belok, suka tiba-tiba berhenti. Kayak motor nih. Oke. Kelap jelip sana sini. Tapi lu nggak tampol tukang ada yang pernah ketampol. Ada. Iya. Nah kalau ini kalau lu terakhir berantem sama orang kapan, Vi? Maksudnya berantem udah lama nih. Pukulan. Udah lama gua. Udah lama banget. Pokoknya ketika gua udah nikah aja kali ya, maksudnya udah nggak pernah berantem lagi. Udah nggak pernah berantem. Lu juga nggak pernah berantem lagi, Mare? Maksudnya terakhir berantem yang bener-bener ribut sama orang, tampol-tampolan? Gak pernah gue. Gak pernah dari seumur hidup tuh. Ya paling berantem ya gara-gara main bola aja gitu kan. Main bola ke tackle sedikit atau
keinjek kakinya terus ya udah gitu aja ngotot-ngototan aja nggak pernah sampai pukul-pukulan sih. Nggak pernah pukul-pukulan Nggak ya. pernah. Iya jadi memang apa namanya gue juga terakhir berantem SMA doang. Iya. Udah terus habis itu udah itu pun gue yang dipukul. Aduh, hidup. Soalnya gue dulu ikut karate dulu, tapi gue pas komite sekali ditendang ini gue tulang kering gue anjing besok nggak datang lagi gua. Pas SD tuh. Habis itu gue memutuskan untuk jadi atlet basket. Semenjak dari situ gue tidak pernah berantem, yang ada dipukulin. Ya udah biarin kan dikeroyokin, biarin aja. Gue santai aja gitu. Nah, ini teman-teman ada Sultan datang biar kita suruh masuk, panggil Jar, Sultan Jar. Ya ini Sultan udah datang tadi. Soalnya hari ini Davi buru-buru nih. Gaya banget mau kemana mau Davi. Tapi ya gitu mungkin Davi buru-buru karena mau berantem sama orang enggak ya? Ya tadi kita informasi jadi udah ada 2 berita itu soal Aspinall yang tunggu keputusan dokter tadi guys. Pas Sultan belum datang sama John Jones udah clear juga masalahnya kalau dia dibully. Lu terakhir berantem kapan lu berantem pukul-pukulan? Pernah nggak? Yang tanding atau di street Enggak, iya kayak John Jones samperin orang. SD kali bang. SD. Oh iya berarti semuanya sama. Semuanya baik-baik. Tapi lu yang mukul apa lu yang dipukulin? Dia nangis nade gua, terus gua pukul. Terus lu tampol. Iya. Oh gitu. Berarti lu kan SD juga ya sama ya? Davi sama tukang angkot tuh tampol-tampolan. Gue pokoknya sebelum nikah aja tuh, berarti gue udah lulus SMA itu. Ya sekarang udah kalem ya. Udah iyalah. Tadinya lu preman pasar gitu Vi ya. Yang mana duit gua. Cocok. Gitu ya. Iya, itulah berita soal Aspinall sama John Jones. Terus juga John Silva sama Chito Vera itu akan bertanding 8 April ya. Tapi submission only. Division Figueiredo kali bang, bukan? John Silva sama Chito Vera. Oh Chito Vera ya? Oh Division Figueiredo lawan sih? Rosas. Pokoknya lawan Rosas ya. Iya, Figueiredo lawan Rosas Bantam. gitu ya. Dan ini apa mereka mainnya submission only. Iya betul. Iya. Brazil. Di apa namanya Hype di fight. UFC Meksiko. Apa sih di mana sih? Brazil. Hype Brazil bang. Hype Brazil. Iya, Hype Brazil. Skip. Harusnya lu yang skip jadi gue yang skip nih. Ya jadi itu teman-teman ya. Megang siapa ya lu? Satu-satu deh. Lu megang siapa? Submission only. Submission only. John Silva lawan Chito Vera. Chito Vera. Megang Gue siapa? karena kemarin ngeliat dia lawan Bryce Mitchell, gue kira kan Bryce Mitchell yang grapplingnya lebih superior dibandingkan Malah dia. kalah. Iya ternyata dibuktiin, jadi gue percaya John Silva. Oh John Silva berarti ya. Lu siapa Vi? John Silva sama Chito Vera. Dia habis ngalahin Bryce Mitchell bener itu. Ya, John Silva sih sedikit, cuman kayaknya ada potensi draw sih kalau menurut gua. Oke. Ada potensi draw. Soalnya kalau menurut gua John Silva yang gua lihat ya, dia tuh emang submission ini dia butuh mukul orang dulu nih. Butuh jatuh dulu, baru butuh bener-bener adrenalinnya dia naik. Baru cuma kan kalau di submission only nih kalau nggak salah tuh dia submission only gitu. Kalau Bisa misalkan dipukul. iya nggak bisa dipukul, terus juga kalau misalkan nggak ada yang submit ya draw pertandingannya. Oke, lu Mar John Silva sama Kayaknya Chito Vera. John Silva deh. Soalnya apa namanya John Silva tuh sebelum dia UFC Ya. dia udah sering tanding di ADCC Brazil gitu. Oh iya benar. Ada banyak footage-nya dia tanding di ADCC Brazil. Maksudnya ADCC Brazil tuh kan nggak main-main ya, yang ikutan juga pasti yang bagus-bagus. Master semua. Iya kan di Brazil kan black belt tuh udah kayak orang biasa gitu kan. Kayak kacang goreng gitu mah. Heeh. Kayaknya kalau di Brazil tuh setiap berapa kilometer kan, kalau di sini Indomaret, Alfamart, di situ kayaknya black belt jiu-jitsu. BJJ. Dia kayak zaman-zamannya Covid dulu tuh kan ada pelatih dari Brazil tuh ini kan bikin kelas online kan. Ya. Nah dia tuh lagi di kampungnya tuh di Brazil tuh. Ya. Terus pas dia lagi bikin kelas online, dia cuma manggil tetangganya aja gitu, dari tetangganya black belt juga gitu. Oh berarti di sana beneran ada kampung black belt tuh. Iya udah. Emang Brazil gak usah ditanya dah. Ya kalau Brazil tuh sama kayak Rusia gitu. Kayaknya dari lahir langsung BJJ gitu. Kalau Rusia dari lahir langsung sambo Langsung gitu. sambo. Dan kan soalnya tentaranya itu. Kenapa? Dan ini juga gue mau nambahin juga di Fighting Net nih yang emang di respectin submissionnya John Silva sih emang.
Ya emang kan dia Iya. kan kalau Di-spekin gitu ya. dari The Nurse ini kan banyak orang yang nomor satunya kan misalkan di ranking 3-2-1 gitu. Nomor satu kebanyakan Jan Silva karena cukup lengkap lah gitu. Sebagai ini kan kalau Prates KO-in Striking. orang, striking. Kalau si siapa namanya? Rufi. Marsha Rufi juga, Boralho juga yang kayak gitulah maksudnya siapa Ricky Martin. Ricky Martin. Mirip ya. Ya maksudnya John Silva yang paket lengkap lah dari semua. Boralho ini kan. emang volume juga dia. Boralho. Volume striker yang ini juga yang decision terus. Ya jadi kan gitu makanya John Silva tuh cukup gacor. Dan Brazil tuh sama kayak yang kalau Rusia kan dari lahir langsung sambo gitu ya. Kalau dia dari lahir langsung BJJ gitu. Kan tentara Uni Soviet dulu waktu zaman perang sambo latihannya. Jadi dia pegang senjata plus sambo udah dua itu dong dia keahliannya udah pegang senjata dan sambo. Putin bisa sambo kayaknya gue rasa. Bisa judo malah. Iya, judo bisa ya. Judo. Iya. Dia black belt judo kayak dia ada videonya dia kayak demonstrasi bantingan judo ke kayak tim nasional judo Rusia gitu. Karena memang Rusia rata-rata kan Muslim juga ya. Jadi kebanyakan dia ya itu maksudnya sambo, judo, gulat lah Yes, gitu. betul. Iya karena kan nggak boleh mukul kepala kan. Makanya gulatnya pada jago-jago dan itu turun temurun dari Uni Soviet pecah gitu. Itu ya jadi tadi juga udah berita itu. Terus Kamzat juga masih inaktif ya. Dia nggak peduli. I make millions. These people are just talking and doing nothing. Jadi kayak dia lagi dihujat. Maksudnya bukan dihujat, dikritik kali ya. Maksudnya ini kok gak main-main lu gak ada jadwal apa-apa nih tahun ini nih gitu-gitu. Jadi inaktif gitu. Kamzat bukan 328 kan? Iya, nah terus Strickland. Oh iya bener juga ya. Maksudnya gimana nih? Gue juga bingung. Enggak. Gini gue lurusin. Jadi si Hamzat ini dia Bang, sebelum di announce lawan si Strickland ini dia emang sempat dihujat. Gara-garanya dia inaktif itu. Karena kenapa? Waktu dulu kan si Imam pernah bilang nih, dia diwawancara, next week lawan siapa ya? Gue pengennya lawan Hamzat gitu. Nah, terus dia nge-announce lagi, ya gue gak jadi lawan Hamzat. Kenapa? Hamzatnya lagi cedera. Nah, diperkirakan Hamzat itu akan bertanding di bulan Desember mendatang nih. Di bulan Desember atau di tahun depan. Jadi banyak orang yang prediksi bahwa Hamzat itu gak main nih. Ternyata main. Sebenarnya Stan Strickland terus kapan sih? Itu 328. Minggu depannya lagi, bulan depannya lagi. Oh, ini kan Ulbek nih. Kok bisa gue skip Hamzat main? Kan kita bahas ya waktu itu. Iya gue baru nggak gitu karena gue pas baca berita lagi dihujat nih inaktif. Soal itu. Oh gitu, tapi ternyata udah main. Ini kenapa beritanya baru sekarang aja? Iya jadinya kebacanya baru sekarang. Itu berita karena si Hamzat nih baru-baru diwawancara tadi. Oh gitu. Tadi tuh dia diwawancara. Jadi maksudnya ada wawancara cewek tuh namanya gue gak tahu siapa. Dia diwawancara menanggapi lah bagaimana tanggapan netizen nih. Orangnya bilang bahwa lu gak aktif. Jadi gua nggak peduli, gua nggak butuh legasi di sini. Yang gue butuhin uang. Sponsor datang ke gua, uang datang ke gua. Dengan uang gua bisa beli apapun. Ya soalnya legacy tidak memberi makan family dia bilang gitu. Money memberi makan family. Gitu. Jadi emang diwawancaranya baru. Oh gitu Tan. Gue aja sih lupa gue. Makanya gue tadi maksudnya gimana mau dibawa ke arah mana nih? Iya, karena kan gue langsung baca berita. Oh ini apa sih gitu? Oh ternyata dia di interview baru-baru ini ya. Baru-baru ini. Iya itu bang kemarin Kamzat yang dia habis latihan bareng Demetrius Johnson sama si Luke Rockhold juga ya, sama siapa yang Halil yang bantamweight siapa namanya? TJ Dillashaw. Ya di Dillashaw juga kan. Terus kayak ketika dia bilang this is the best UFC champion, terus dia menghumblekan diri dengan bilang, enggak lah gue belum selevel sama kalian udah 20 kali title defense, sementara gue baru sekali. Maksudnya dia kayak dia humble down di depan para champion di UFC yang terdahulu gitu. Iya walaupun pas lawan Mighty Mouse kecebol banget. Iya gede banget. Dia Hamzat kayak gede banget kayak monster gitu kayak. Anjir itu kayaknya Hamzat kalau serius meninggal. Berarti bisa 2 kalinya deh itu. Hamzat ya? 2 kali. Iya, Mighty Mouse kali kan 60-70 kilo gitu kan. 2 kali ya. Hamzat kayak gede banget. Hamzat itu berat jalannya di 100 kilo. Nah makanya kan gak mungkin. Itu udah dibilangin juga sama Arman. Makanya dia mau ke heavyweight kan. Dia bisa main ke heavyweight atau dia main di light heavyweight. Ya karena berat jalan dia di 100 lebih, 100 kiloan. Berat jalan dia. Iya. Dulu kan ada akun tuh yang ngasih tinggi badan dari flyweight sampai heavyweight kan. Jadi kayak
kayak tangga gitu kan sampai ke flyweight ke heavyweight gitu. Betul. Nah tapi kan gue belum pernah ngeliat fisiknya ketika flyweight ketemu heavyweight jejer-jejeran gitu. Paling kan yang gue lihat Volkanovski Adesanya kan yang satu cebol satu. Itu doang kita sering lihat gitu. Nah tiba-tiba kemarin gue lihat Khamzat latihan sama Mighty Mouse sama Demetrius Johnson, dan mati gue anjing Khamzat kayak monster gitu anjing. Kayaknya ditampol sekali Mighty Mouse meninggal aja kayak gede banget aja. Ini gue mau nanya sih Bang, kalau misalnya round 3 kan latihan bareng Khamzat tuh. Kan kita tahu round 3 selama ini selalu striking doang kan. Dia gak pernah nge-take down apa segala macam. Nah itu menurut lu akan ngaruh gak ke game plan dia ke depan? Kayak dia mau inisiatif buat coba grappling, menurut lu gimana tuh? Atau latihan doang itu sebenarnya. Soalnya dia kayak latihan kayak diangkat-angkat terus kayak latihan grappling ya. Menurut lu gimana? Itu sih tergantung dari ini ya, personality-nya dia ya. Maksudnya dia kan akan nerima skillnya si Khamzat nih, maksudnya dia akan belajar grappling juga. Nah cuma nanti itu balik lagi ke personality-nya dia, apakah itu menurut dia cocok untuk cara mainnya dia atau enggak. Kalau misalkan menurut dia nggak cocok, ya skillnya akan tetap ada. Nah cuma nanti akan dipakai untuk cara lain, misalkan dia strikingnya emang bagus, tapi dia punya grappling, punya gulat yang bagus. Nanti mungkin akan dengan striking yang bagus, tapi dia susah di take down. Gitu. Maksudnya akan ke translate, nggak akan cuma buat offense atau gimana? Nggak akan Khalil round 3 tahu-taunya main bakal kayak Khamzat. Atau bisa dibilang gini ya, grappling negatif ya? Ya bisa jadi negatif grappler. Yang penting punya ability-nya aja ya. Yang kemarin tuh yang minggu lalu kita bahas soal Topuria tuh kan kita sempat bahas tuh kenapa dia nggak make wrestlingnya lagi gitu. Dia kebanyakan pukulan, dan selain pelatihnya adalah pelatih tinju itu kan yang kita bahas itu. Ternyata netizen tuh ada komen, katanya dia bilang Topuria itu kenapa sekarang tidak lagi pakai gulatnya dia, karena gulat itu menguras stamina. Nah karena menguras stamina itu tuh mengurangi power pukulannya dia. Makanya dia tidak mau dulu pakai gulatnya dia sampai urgent banget lah. Sampai mungkin musuhnya tuh Islam Makhachev udah geradak geruduk. Nah itu mungkin dia pakai. Cuma sebisa mungkin dia nggak akan pakai karena gulat itu secapek itu, dan dia tidak mau mengurangi power pukulannya dia. Bukannya dia, kan kita bahas tuh kayak Topuria tuh berarti dia sudah punya ability baru, terus dia nyaman di situ, dia nggak mau gulat. Itu kan minggu lalu kita bahas kan. Ternyata gitu alasannya. Tapi gue pernah lihat Mighty Mouse, dia juga pernah ngejelasin kayak gue paling males pakai wrestling gue buat offense. Kayak gue nunggu lu let's say clinch atau nempel ke gue, baru gue pakai ability wrestling gue. Karena bener alasannya itu nguras stamina banget, energi banget. Jadi kayak ya udah, kalau udah keburu kayak gitu baru gue ladenin kayak gitu sih. Kalau lu nanti tanding langsung lu gulatin apa tahan dulu? Ya gue juga gue bukan tipenya yang kayak Khamzat langsung nge-shoot begitu sih. Gue nggak baca-baca ya. Nggak kuat juga untuk melakukan seperti itu gitu. Gue counter gitu loh. Ya lebih Sean O'Malley. Adesanya dong. Adesanya juga bukan. Adesanya. Kan gue lagi nanya kan style lu apa berarti Mar kalau nanti berantem tuh Mar. Style gue lu tahan dulu aja, lu tunggu counter dulu. Style gue ya cuma masuk, ngelihat apa yang available, ya udah gue pakai apa yang tersedia gitu. Kalau misalkan dia bisa di take down ya gue take down, kalau dia bisa dipukul ya gue pukul. Gak sejauh itu apa game plan gue. Max Holloway. Ya kalau Max Holloway kan lebih kayak striking terus gitu kan, apapun kondisinya dia bawa striking kan. Kalau gue enggak sih, kalau misalkan ya gue bisa grappling ya gue aja grappling, kalau gue bisa striking ya udah striking aja gitu. Nanti nonton gue. Nah itu pay per view gue harus 40.000 gue harus lihat gue Mario ngapain dulu nih Sean O'Malley bro. Tapi bang, nih banyak nggak tahu juga nih, ini Mario nih pernah ini bang, dia pernah masuk rekor nge-KO tercepat ya. Iya itu kapan tuh Mar ya? 2 tahun yang lalu enggak? 3. Udah lama itu. Hampir 10 tahun yang lalu kali, 2016 2000. Cuman dia masuk rekor 5 detik. 5 detik. Gila, belum ada yang nyalip tuh di Indonesia. Sebelum Mas Vidal ya. Sebelum Mas Vidal. Wis anjing gitu. Sebelum Mas Vidal Ben Askren maksudnya. Sebelum Mas Vidal Ben Askren orang di dunia ini adalah gua tuh profesional soalnya. Champion bang. Iya, championship. Apa momennya kayak gimana tuh gua enggak tahu. Pokoknya waktu itu kita cuma toss, terus gue jab straight, dia jatuh, terus zaman itu masih boleh soccer kick kan. Oh shit. Pas jatuh di bawah gue soccer kick, boom. Oh shit. Udah beres. Shit. Oh gitu. Oh masih boleh One karena champion boleh kayak gitu dulu. Dulu boleh. Sekarang nggak boleh. Sekarang udah nggak boleh. 12-6 boleh? 12-6
dari dulu sih boleh sih terus. Oh di one Lawan boleh Championship One Pride. boleh, di One Pride juga boleh. Oh oke itu dia. Informasi juga. Ya tapi gue pernah dengar itu sih. Cuma gue nggak tahu tahun kapannya. Gue kira baru-baru ini. Jatuhnya karena jab straight habis itu lu soccer kick langsung. Iya. Dan pas gue jab straight dia udah jatuh, udah kayak. Orang berarti gimana sih maksudnya? Baru awal-awal belum diapa-apain sama lu udah jatuh. Kepleset kali ya? Enggak. Apakah itu Ngantuk. Ada tuh berantem ngantuk. itu bakal tercepat di history MMA enggak atau ada yang lebih cepat ternyata di seluruh dunia ya? Kayaknya udah ada ya. Enggak, zaman lu tuh lu yang paling cepat. Iya, abis itu Mas Zaman Vidal lu. udah Habis itu interprofesional. baru di salib-salib sama yang lain. Ah, Pokoknya dia sempat lama tuh, dia sempat hampir setahun lebih ya. Hampir setahun lebih ya. setahun lah. Itu. Luar biasa. Makanya nanti nonton dong video One Pride nanti. Gua mah bukan main. nonton lagi bang, datang kayaknya. Datang? Datang kayaknya. Wih, Banyak ini gua. Mensupport. Bang ada tadi diskon mari. tiket. Mainnya di mana sih kalau offline Undangan. di mana? Di- Offline di mana? HW Satrio. Apa Satria? Oh selalu di situ ya. Iya. Jadi gitu ya. Jadi kita lihat Mario nanti seperti apa style bermainnya. Let's go. Ya ini udah beritanya nih Dana White nggak penting sih ya. Dana White cuma he no longer negotiate UFC fighter contract, cuma itu doang. Jadi udah nggak ada negosiasi lagi. Pokoknya bukan dia yang negosiasi sekarang, intinya gitu ya. Sekarang dia sudah I got to point where it wasn't fun anymore, man. I'm lucky that I'm at point in my life, in my career where I can just deal with the fun stuff that I like to do. Cuma gitu doang. Wah makin hancur aja nih Dana White, aneh-aneh gitu. Udah kita skip tuh ya ceritanya ya. Sekarang backup Pantoja ini kenapa nih? Alexandre Pantoja weightnya 149 lbs ya. Dan the champ just pull out. Katanya flyweight champion Josvan withdrawn. Jadi Pantoja ini kenapa mau backupnya sih? Mau jadi backup. Jadi backup ya? Bukan di kartnya dipindahin yang Ya di 328 kan jadinya kan? dimundurin. Itu lawan Pantoja maksud gitu? Enggak. Kayak enggak. Gini, itu si Pantoja itu kan dia Iya. emang lagi posisi penyembuhan ya, Iya. tangannya itu. Iya. Nah dia tuh Sudah dia udah video-video begini kan? Iya, dia penyembuhan terus kan pada malam itu kan si Joshua Van sama si Taira kan batal ya. Si Iya. Jovan ini narik diri. Iya. Akhirnya si Pantoja jadi bikin story, Iya. bikin story gitu. Dia bilang, ayo nih gue berat udah ini. Tangan gue udah sembuh nih. bisa Ayo deh nih. gue gantiin si Joshua Van lah buat Bosan. lawan Taira atau gue main lagi lah gitu. Ya makanya tapi belum pasti itu Oh, cuma bercandaan belum, doang kan, bercandaan. bluffing aja. Soalnya dari dokter atau dari keluarga, dari manajernya semua tuh dia minimal tuh 1 tahun bang. Minimal tuh di akhir tahun dia baru boleh tanding. Makanya kalau misalkan suatu saat dia tanding ya berarti dia menabrak peraturan itu sih kalau menurut gua. Oh gitu. Bandel Iya. ya? Bandel ya. Sih bandel itu bandel. Petarung mah bandel-bandel kali ya. Maksudnya mau tangan Gatel kalau itu udah tangannya. begini, Pantoja udah wis videonya udah ayo gue ready gitu. Oh maksudnya itu Ya, ternyata. akhirnya dipindahin tuh Joshua Van sama Taira di eventnya Hamzat. Tapi Josvan tuh cederanya apa sih? Gak ada konfirmasi, Iya, gak ada nggak yang. ada. Yang cedera Josvan berarti. Josvan, apa? Josvan. Josvan yang narik diri kan dia. Tapi pull out. nggak ada konfirmasi, nggak ada klarifikasi, nggak ada berita. Terus jadi belum. kayaknya gue juga lihat di kali bisa jadi salah ya. Di apa UFC Apex kemarin kan? Apex kan kemarin kan? Iya, Apex. Dia ada manasin orang apa megang pad buat orang gitu deh. Siapa? Si Joshua Josvan Van? Oh, really? buat teammates-nya gitu. Oh, Iya, nggak tahu nggak sih. Kayak, ngerti dia memang nggak ada alasan apa-apa Nggak ada sih. alasan apa, mungkin dia masih UFC doang yang tahu. Cuman nggak tahu sih. Karena Iya. kan emang kalau misalkan disebut cedera ya, Ya. dia tuh langsung dijadwalin lagi gitu. Kan kalau cedera kan Iya. nggak bisa- Benar-benar ya itu. kan gue bingung. kalau misalkan cedera kan nggak bisa ngeprediksi gitu kan. Harusnya kayak cedera ya udah batal nih. Nggak tahu nanti gua kabarin deh kalau gua udah sembuh gitu kan. Tapi kalau ini enggak. Oh, Jadi iya. ketika dia batal langsung dipindahin ke 328. Dan gak jauh-jauh banget juga kan? ya 1 bulan doang. Satu bulan doang. Makanya mungkin cederanya apa kecengklek doang kali ya. Persiapannya kurang kali ini. Atau flu gitu kali. Kok boleh? Misalnya Dana White ngambek begitu-begitu kok boleh? Sebenarnya kalau misalkan disebut boleh bang, daripada nanti miss weight, daripada nanti hari H ngabarin, daripada Kayak Hamin Arman seminggu. gitu tiba-tiba. Arman sehari. terlalu parah sih. Arman atau Hamin seminggu atau Hamin berapa? Mendingan sekarang nih. Mendingan ngomongnya sekarang. Aduh, gua nggak ada belum ada persiapan nih. Soalnya kan lawan gua Taira memiliki submission yang bagus. BJJ gini-gini, gua belum persiapan gini-gini. Kasih gua waktu 1 bulan lagi. Ya udah.
gitu. Iya mungkin. iya, jadi alasannya pull out Mungkin, cedera. Gila itu card yang tadinya cukup oke lah, maksudnya ya 7,5 8 lah. Jadi 6 anjing apaan? Siapa yang ya kita masih mau nonton Ulberg lah ya gitu ya. Nah makanya kita tadi berita semua sudah gitu-gitu. Sekarang kita pembahasan kita UFC 327 ya. Minggu ini ya berarti ya. Yes sir. Minggu ini berarti ada 327 sama One Pride 89. Gue mention terus Mar, gue tenang aja Mar. Itu dia, itu One Pride 89 di hari Sabtu, terus Minggu pagi kita nonton UFC ini ya. Moicano juga kemarin menang ya. Menang. Renato Moicano gacor. Dia di interview ngomong apa tuh ya? Dia Ngomong apa tuh ya? Dia tuh di interview gua nggak tahu ya sama apa enggak, cuman dia kalau misalkan dia nge-call out tuh nge-call out si ini Bang, nge-call out Paddy Pimblett kayak gitu-gitu. Paddy Pimblett, BSD apa Izimani semua gitu-gitu. Buat lawan dia ya. Buat lawan dia ke depannya gitu. Moicano tuh cuma kasihan gantiin Arman tiba-tiba lawan Islam doang. Oh iya itu. Padahal aslinya mah dia bener gacor loh dia. Iya. Cuma kan maksudnya Moicano tuh untuk kita tuh menurut kita tuh levelnya tuh udah cukup keren lah. Maksudnya gacor lah nih orang gitu Moicano gitu ya. Cukup oke, tapi di ketemu Islam tuh kayak gak ada tai-tainya aja. Ini orang kegantiin Arman terus langsung tewas aja, kasihan banget Moicano. Dia Izimani ketemu Islam Makhachev. Iya. Kasihan banget, kasihan dia tapi enggak apa-apa. Tapi pas lawan Islam Makhachev dia sempat sempat perdebatan tuh, slip atau jatuh tuh Islam Makhachev. Semua kan pada berdiri pada yang pada bertanding tuh, yang pada saat bertanding Moicano lawan Islam Makhachev kan sempat jatuh kan Islam Makhachev. Iya sempat gaya-gayaan aja. Islam mah beda ini mah. Iya, beda level deh kayaknya. Iya, jadi sekarang kita berarti kartnya nggak ada penggantinya ya? Gak ada, Tidak belum ada. Jelek banget ini kartu, Allah Makanya Akbar. jadi kayak, Ya, tapi kalau menurut gue cukup sih. Ya oke lah, tapi nggak kita rela bangun pagi nonton replay aja ini mah. Nah tapi ada Patricio Pitbull kan main lawan Aaron Pico. Megang siapa lo? Nah Pitbull sama dua-duanya Aaron ex-Bellator Pico. ya? Iya, tapi kan Jagoan yang Bellator ya? lagi menang kan Patricio Pitbull yang udah comeback menang kan. Tapi gue kemarin jujur Enggak, dia kalah kok enggak salah. Pitbull terakhir lawan siapa emang? Lawan Yair. Yair Rodriguez. Oh iya kalah. dia. Oh iya kalah ya. Patricio Sebentar Pitbull. gue cek ininya ya. Ya coba lanjut. Jadi lu Pitbull atau? Gue karena iba aja sama Aaron Pico kemarin kayak di knockout dengan cara yang sadis itu, jadi gue berharap si Aaron Pico aja yang menang. Ngasih kesempatan. Dia juga buat sebenarnya bagus banget kan, cuman kayak kemarin si Laron Murphy ya ternyata juga tajam banget dan bisa kena knockout kayak gitu. Jadi ya gue itu kan berharap si Aaron out of Pico. nowhere anjir. Balik badan gitu. Jadi ya si Aaron Pico ini sekarang total dia terakhir kan sama Laron Murphy cepet banget di ronde 1 ya. Jadi ini comebacknya menurut lu ya? Ya semoga. Comeback ya, semoga ya. Menangnya apa? Knockout atau submission? Knockout dia. Seperti dia pada dasarnya. Kalau nggak decision paling TKO mungkin. TKO ya. Oke, kalau lu siapa Vi? Patricio Pitbull atau ini? Enggak, Pitbull tuh terakhir menang lawan ini dan IG bener gua. Oh iya, lawan dan IG, Iya, makanya gua bilang ya itu yang pertama kan dia udah comeback. Makanya gua bilang betul. iya, dia lawan dan IG menang, tapi kan waktu debut lawan Yair Rodriguez kalah. Iya, betul. Tapi langsung menang decision lawan dan IG. Lupa gue ada dan IG di situ ya. Iya, makanya gua bilang penang dia udah comeback dia Pitbull. Lu siapa ya? Megang siapa berarti? Sebenarnya gue sempat ngikutin si Aaron Pico nih Bang, pas dia di announce lawan Laron Murphy, gue udah pernah cerita juga. Ya Patricio Pitbull gue emang sempat ngikutin juga. Jadi kalau menurut gue Patricio Pitbull ini lebih ke striking dia mainnya. Dia lengkap dia lengkap, submissionnya bisa, jago. Cuman dia keseringan tuh main stand up gitu kan. Nah Aaron Pico ini dia menurut gue gulatnya sih bagus Bang. Ya. Kemarin kalah lawan Laron Murphy, kalau menurut gue sih kecolongan sih. Ada sedikit kayak demam panggung gitu kalau menurut gua. Itu yang kita pas nobar kita bilang apa namanya? Spinning, yang Bang M bilang itu demam panggung main di UFC tuh. Iya. Apa Aaron itu Pico, istilahnya tuh? Ada tuh. Jadi Aaron Pico ini apa ya? Waktu dia main sama Laron Murphy, gua ngeliat tuh senjata-senjatanya dia waktu dia ngalahin di musuhnya di Bellator. Keluar sih pas lawan Laron Murphy, cuman ya beda kan level UFC sama level Bellator. Nah, cuman kalau misalkan di pertandingan itu kayaknya gue Aaron Pico sih yang menang. Aaron Pico tuh double champ ya di Bellator ya? Nggak tahu Apa gua. triple champ? Nggak tahu gue. Nggak champ sih. Tahu itu kita. Nggak champ ya? Nggak juara dia malah ya? Nggak pernah juara, cuma kayak upcoming dan very talented aja gitu hitungannya. Aaron Pico ya. Lu siapa Mar? David Pitbull sama Pico? Gue kayaknya lebih prefer Aaron Pico sih. Soalnya Aaron Pico tuh kayak dia masih muda, relatively masih muda. Iya. Terus wrestling credentialsnya juga bagus. Iya. Terus strikingnya juga improving banget. Jadi Ya, kayak 9 knockout udah sekarang total. Jadi kayak sebenarnya dia punya
ini yang lengkap gitu, skill yang lengkap, cuma kayak belum beruntung aja. Colongan lah kemarin. Nah, lawan Pitbull ini keberuntungannya di sini. Nah, mungkin kalau keberuntungannya di sini ada dan momentumnya kebangun, nanti mungkin dia bisa jadi ini apa namanya contender juga gitu. Dia umurnya berapa Bang sekarang? Si Aaron Pico ya? Aaron Pico. Bentar ya saya cek dulu ya. Soalnya gini sih kalau menurut gua gak mungkin nih UFC nyari 29. nyari fighter yang biasa aja buat si Laron Murphy. Bayangin aja waktu lawan si Laron Murphy nih Aaron Pico nih debut. Terus juga anggap ini lu benar tadi dia belum pernah juara gitu. Tapi kan dia rekornya bagus gitu kan. Nah, UFC milih dia untuk lawan undefeated UFC si Laron Murphy gitu. Jadi menurut gua gak sembarangan nih. Iya dan gak mungkin sembarangan karena di sini tuh posisinya Laron Murphy tuh bagus. Dia undefeated. Tapi star powernya tuh belum muncul gitu kan. Dengan kita dengan UFC ngaduin sama Aaron Pico tuh kayak kalaupun misalkan si Laron Murphy yang menang, star powernya bakal muncul. Agak harapannya gitu. Dan di sisi Pico juga kalau Pico menang ya star powernya makin muncrat gitu kan. Iya, bersinar. Bahasa lu star powernya makin muncrat. Bahasa gitu. Ya kita lihat ya siapa yang menang ya. Apakah ini akhirnya menjadi comeback Aaron Pico karena Pitbull juga kalah di awal abis itu menang. Nah ini juga harusnya bisa juga comeback lah gitu. Dan di situ ada juga Kevin Gastelum juga tapi di early prelims ya lawan Vicente Luque. Main lagi dia megang siapa? Vicente Luque. Vicente Luque terakhir menang kan? Vicente Luque Luque itu terakhir menang ya enggak kalah dia lawan Alvarez. Kalah ya? Kalah lawan Alvarez decision ronde 3. Lawan Alvarez dia tuh menang lawan Kevin Holland tuh submission Vicente Luque. Oh iya submission. Sama menang lawan Gorimbo. Habis itu dia kalah terakhir. Gue tetap Vicente Luque deh. Vicente Luque ya. Menangnya apa berarti? Sampai decision lah ya. Kevin Gastelum ya paling decision sih. Iya Kevin Gastelum masih menang tuh terakhir tuh dia. Iya dia menang. Ya decision juga. Kalau lu siapa? Vi? Gua. Ya. Kevin Gastelum pertandingan ini kalau menurut gue gak menarik ya. Gue gak. Iya memang kurang ini. Gastelum sama si Luque menurut gue ya dia menang untuk apa, dia kalah juga untuk apa, gak ada ininya juga. Cuman kalau misalkan dilihat diprediksi kayaknya sedikit lebih unggul Luque ya kalau menurut gue. Tapi ya bisa aja sih Gastelum nih underrated juga maksudnya kadang kalau misalkan orang ngeprediksi orang lain nih Gastelum biasanya suka menang tuh. Iya. Coba lu siapa? Gue sih Gastelum sih. Gastelum tuh dia berbakat banget. Skillnya lengkap. Cuma ya permasalahannya ya masalah berat badan dan masalah disiplin aja gitu kan dia kan. Iya. Ini paket lengkap sih dia. Dan jangan lupa juga Gastelum yang pernah knockdown Adesanya. Yang pernah membuat damage si Israel Adesanya ini sampai benyut bener-bener sampai manyun nih. Sampai manyun sampai dia bilang apa? Israel Adesanya tuh apa kayak I'm ready to die ya. Lawan Gastelum tuh. Iya benar. Dan dia 6 kali menang knockout, 6 kali menang submission. Paket lengkap juga dia sama kayak Pitbull juga. Jadi dia nggak tahu tuh ya udah kita lihat aja nanti gimana. Ada Tatiana Suarez juga main lawan Lupi Godinez terus habis itu ada Gamrot lawan Esteban Ribovic gitu. Nah Ribovic nih oke nih terakhir menang tuh. Yang berdarah-darah ya? Iya menang tapi tetap decision tapi menang lawan Brenner. Menang tuh. Lu siapa? Ribovic. Dari lu deh, Lu siapa? Ribovic sama Gamrot sih. Gamrot masih Gamrot. Gamrot tuh jago, cuma ya ketemu Ribovic gitu ntar lu masih Gamrot juga. Iya, dia yang apa namanya? Skillnya tuh udah mateng gitu menurut gue ya. Iya. Nah, cuma ya terakhir kan lawannya Charles juga ya susah. Padahal waktu itu Davi bilang tuh yang dia bilang Charles Oliveira takut tuh lawan Gamrot tuh pasti ya. Tapi ternyata dihabisi dihabisi juga. Bukan takut apa namanya kasih gua waktu kalau misalkan mau lawan Gamrot. Akhirnya kan bener kan dikasih waktu. Kasih waktu berapa bulan akhirnya ya udah. Gitu. Soalnya jangan terlalu ngedadak nih lu kasih soalnya lawan gua nih si Gulat nih si Gamrot gitu. Ya serius. Makanya tapi lu masih megang Gamrot lawan Ribovic ini. Lu siapa, Vi? Kalau gua walaupun Ribovic lagi win streak ya, dia lagi win streak kalau enggak salah. Lagi win streak. Enggak, dia itu jadi gini. Dia tuh kan terakhir menang lawan si siapa namanya Brenner, tapi sebelumnya kalah. Kalah lawan Hak namanya susah nih. Hak Paras.
Oh, hak Hak paras. paras. Tapi Nah, abis masuk itu hak paras. lawan Zellhuber dia menang yang dimana Zellhuber, di situ iya. asal muasal gua ngefans sama Ribovic tuh. Oh, gitu. Noce. Lawan Noce. Lawan itu keren banget Ribovic mah. Keren banget gitu lawan Zellhuber. Ribovic ini bener-bener keren banget Keren. strikingnya. Argentina keren dia. Nah, Iya, abis itu bener-bener. kalah tapi. Bener-bener aduhai lah ya kalau si Aduhai. Ribovic ini. Iya. Cuman gini sih Bang, kalau menurut gua siapapun yang lawan Gamrot Ya. nggak punya skill BJJ atau gulat sama sekali kayaknya bakalan hancur nih sama si Matthias Nah, Gamrot. dia tuh punya skill itu. Nah, Matthias Gamrot ini dia selalu kalah sama orang-orang yang mempunyai gulat yang bener-bener bagus, gulat atau BJJ. Submission ya. Submission yang bener-bener bagus gitu. Nah, Ribovic bagus, cuman belum kalau menurut gue pribadi ya, maksudnya kayak kayak menurut gue ya, cuman kayaknya gue masih megang Gamrot di pertandingan ini. Oke, karena level gulat dari Level Ribovic gulat nggak segitu. Nggak masih di bawah Gamrot sedikit lah kalau menurut gue ya. Dia udah pernah menang 5 kali by submission, lu tetap menganggap Iya. masih kurang ya. Oh. Gamrot juga soalnya Gamrot berapa submissionnya coba? Menangnya Iya, belum submissionnya gua dia, cek nih. dia emang ini juga Pak, dia ngalahin Arman kan? Kalau misalkan- Gamrot tuh 5 kali juga sama Iya. ya. Tapi sama kalau kali. dibandingin Dibandingin lawannya, coba dibandingin level dibandingin lawannya. lawannya. Iya. Gamrot pernah lawan Charles, pernah ngalahin Iyalah, Arman. kalau pengalaman beda lah. Iya. Gamrot dibandingin Ribovic ya. Ribovic kan bisa kita bilang upcoming juga. Iya. Waktu lawan Zellhuber itu kan dia upcoming tuh di Iya, situ padahal hitungannya Zellhuber, kan. ya, benar. Makanya langsung dikasih main lagi, ternyata kalah. Nah, udah, tapi besok kan menang lagi. Emang kalau ngelihat Ribovic main pasti ada aja yang berdarah. Karena pukulannya tajam banget pukulannya. Gue Seru senengnya dia. cepet dia tangannya cepet banget. Seru emang. Ya lu siapa ya? Ribovic Masih atau Gamrot. Dia Gamrot bagus juga? banget wrestlingnya kayak walaupun submissionnya cuma 5 cuman kayak dia bisa top control entahlah coba-coba ground and pound atau submission. Iya. Di kayak level lawannya juga benar dia terbukti lawan top 10 lightweight udah terbiasa jadi Iya. of course Gamrot. Gamrot ya, jadi masih Gamrot Ribovic, jadi kalah lagi Ribovic nih menurut lu dan Davi. Dan lu Lu juga siapa? ya? Lu siapa? Lu belum? Gua Ribovic gua. Ribovic. Iyalah. Ribovic. Alasannya. Ngefans gua sama dia. Gua gak gimana ngefans aja udah. Iya emang bagus sih Ribovic. Emang bagus dia Ribovic, gua gara-gara Noce gua suka banget sama Ribovic tuh. Keren banget dah dia mah bagus gitu. Tapi abis itu kalah anjing aneh banget dia, tapi menang lagi. Terus ada Kevin Holland sama Randy Brown juga ini mah hura-hura aja ini. Dua-duanya hura-hura. Yang penting duit aja berdua mah, yang penting berantem tuh tadi Pitbull sama Aaron Pico. Terus kita masuk ke main eventnya, ini ada Swanson lawan Nate Landwehr ya. Jadi ini adalah pertandingan di mana Landwehr ya oke. Swanson ini nih Bang dari dia dari 2011 deh. Gila udah lama banget. nih Lama Swanson. banget dia mah udah buset kalah 14 kali. Melalang Itu mah Buana Pak dia Pak. udah terus lawan ini jadi pertandingan buat apa dia si Swanson sama Nate Landwehr ya? Fun aja. Fun aja ya. Apa Nate the Train kan itu kan? Iya benar ya. Itu kan The Train. ya apa ya, liar aja gitu kan dia. Ya. Tabrak-tabrak, Entertainment aja ya. berdarah-berdarah. Ya. Cap Swanson pensiun enggak? Enggak. Enggak. Dia tuh dia enggak aktif 2 tahun tuh si Swanson tuh. Iya udah. 2024 kalau nggak salah dia. Cedera apa dia? Enggak tahu enggak ngerti. Shoulder ya kalau nggak salah ya. Gak main aja kayak mager. tahu Kalau sih. udah mager. Udah kalah 14 kali badan lu udah hancur gak karu-karuan juga kali mah. Iya. 2011 Pak. Gila. Iya Ini dari dia mulai 2011 ya udah. Mulainya ya. mulai dari- 10 lebih. Oh iya ya makanya jadi hura-hura aja ini pertandingan. Ya seru-seruan aja. Iya. seruan. Ya namanya juga kan Paramount harus padat jadwal ya. Jadi harus ada. Jadi itu dia nggak usah diprediksi ya. Itu kita next Nikmati time. aja. Kita nikmatin aja. Kita nonton aja ada Dominic Reyes sama Johnny Walker. Nah, lu siapa? Let's go. Ini dua-duanya ini lagi apa? Glass chin banget kan. Cuman Dominic Reyes habis kalah sama Ulberg Iya. itu kalahnya. menurut gua sekarang Kalau lagi di mengenaskan. Iya, kalau lagi mengenaskan. di Johnny Walker momentumnya. Soalnya kayak dia terakhir waktu lawan siapa Jingmin Liang siapa namanya? Iya itu menang ya, menang ya. Gue gak ngira kayak dia bakal gameplaynya kayak gitu kayak Kamza tiba-tiba kan terus kayak dia berhasil gantiin si Jingmin Liang itu Ya terus di KO ini ya round ya kedua. makanya gue kayak wah Johnny Walker bagus juga dan siapa namanya lawannya Dominic Reyes Iya. waktu dia ngalahin Krylov kan kita kira oh bisa comeback nih ya kan. Oke. Ternyata kemarin di knockout sama Ulberg jadi kayak ya udah Hancur tuh momentumnya banas. di Johnny Walker ya. Gue Johnny Walker. Iya ya. Soalnya Dominic Reyes tuh kita harapan wah ini yang pernah ngalahin John Jones kan. Iya. Debatable lah. Di luar debatable. scorecard ya apa di luar. Iya jadi kan Putus sama maksudnya harusnya karirnya naik dihancurkan sama Ulberg ya. Lu siapa Vi? Dominic Reyes sama siapa tadi? Johnny Walker. Johnny Walker. Gua Johnny kayaknya Walker ya? Johnny Walker sih gua. Johnny Kalau menurut gua Johnny Walker masih inilah masih inilah dia momentum ya.
Iya, nggak ada chance buat dia knock out Johnny Walker berarti ya. Oh ada, Sebenarnya bisa Dominic aja Reyes sih. bisa aja. Soalnya Dominic Reyes ini gimana ya, dia tuh disebut pengalaman, kayaknya kalau pengalaman kayaknya Dominic Reyes jauh lebih jauh gitu pengalamannya daripada si Johnny Walker. Cuman kalau menurut gua yang ngebuat si Johnny Walker ini menang lawan si Dominic, momentum dia aja nih. Lagi dia benar-benar lagi hype nih sekarang nih. Mungkin disebut masa prime enggak juga ya, cuman dia lagi tersorot aja nih namanya. Karena kan dia emang lagi itu kan lagi niruin Hamzat apa segala macam. Terus juga ya kemarin dia main di Cina lawan si Minyang itu kan, sampai berdarah gitu kan TKO tuh. Dan di situ kayaknya itu ngebuat harapan si Johnny Walker naik ini lagi sih. Naik lagi. Hmm. Nah, lu siapa, Mar? Johnny Walker sama Dominic Reyes. Dominic Reyes sih gue. Lu Dominic Reyes karena gue bukan fans dari cara mainnya Johnny Walker. Gue menurut gue kayak kurang terstruktur gitu cara mainnya. Jadi kayak kalau misalkan lu gak terstruktur tuh lu banyak lobang yang bisa banyak lobang yang bisa diekspos dan ya menurut gue si Dominic Reyes karena dia lebih terstruktur, dia kayak lebih bisa melihat mana nih lobang-lobang yang bisa gue manfaatkan gitu untuk masuk pukulannya KO. Songong juga. Iya. Jadi gitu ya. Jadi memang Dominic Reyes 1, 2 Johnny Walker. Kalau lu siapa Bang? Gua ditanya. Oh iya dong. Gue Dominic Reyes gue. Alasannya? Ya pengalamannya dia aja sih. Johnny Walker tuh bukan ringkih bahasanya apa ya. Dia tuh 17 kali menang submission apa tadi 17 kali menang KO apa sih. Johnny Walker banyak. Tapi memang Dominic Reyes tuh kemarin musuhnya Ulberg aja sih. Sebelumnya lagi winning streak itu dia lah. Maksudnya lagi epic comeback gitu. Maksudnya yang akhirnya nih yang tadinya kalah-kalah gara-gara John Jones kan kalah tiba-tiba momentumnya lagi bagus. Itu kan cerita yang menarik gitu. Yang tadinya orang yang hampir mengalahkan John Jones lah gitu ya, bahkan menurut beberapa orang mengalahkan John Jones malah gitu kan. Itu tuh kasihan turun-turun tapi dia tiba-tiba epic comeback udah menang 3 beruntun apa 2 beruntun gitu, tiba-tiba diputus Ulberg aja. Gitu. Padahal kalau tadi sebelumnya pas Dominic Reyes sama Ulberg main tuh gue prediksi Dominic Reyes karena gue pengen story-nya wangi gitu. Wah, jadinya naik lagi. Kalah sama Ulberg. Makanya gue megang Dominic Reyes karena dia pengen apinya masih epic comeback. Jadi gue Dominic Reyes daripada itu. Siapa? Johnny Walker. Nah, jadi abis itu sekarang Curtis Blades sama Josh Hockett. Lu megang siapa, Tan? Curtis Blades sih, dia udah Curtis Blades ya. terbiasa lawan Melang Buana. Lawan top level heavyweight. Kaliber champion. Ya, tapi Josh Hockett kan undefeated ya. Undefeated. 0 kalah. Botak ya. Ada 2 botak yang Azamat idola lu juga. Tapi si siapa Hockett kan ini apa namanya upcoming, bahasa gue kenapa jadi upcoming ya, prospek. Anjing gue sampai lupa kata-kata top prospek juga dia. Lagi top, menang 2 kali KO TKO ronde 1 pas debut pertama ronde 1, main lagi ke selanjutnya ronde 1 lagi. Iya, betul. KO TKO. Jadi lagi gacor-gacor jadi. Makanya dia lawan langsung yang peringkat. Iya, supaya dengan harapan heavyweight ini kan Curtis Blades kan udah gitu-gitu aja. Coba ganti deh sama Josh Hockett nih gitu. Biar ada pergeseran ya. Ya heavyweight biar seru lagi. Gue kayak masih Curtis Blades. Berarti karena pengalaman deh, dan ini apa berperingkat lah ya gitu ya. Oke, kalau lu Vi siapa Vi? Josh Hockett gua. Josh Hockett ya. Iya, akhirnya. Alasannya yang pertama ya itu dia, UFC ini nggak mungkin sembarang kasih lawan untuk si Curtis Blades ini ya. Dan gue lihat juga si Curtis Blades ini dia selalu kesusahan atau menjadi mimpi buruknya si Curtis Blades lah kalau misalkan dia ini ketemu fighter yang punya knockout power. Iya, dia kalah sama kayak Tom Aspinall, kayak misal kayak Francis Ngannou ya, walaupun emang si Josh Hockett ini namanya bukan Tom Aspinall, bukan Francis Ngannou ya. Tapi menurut gua Josh Hockett ini punya bekal power yang menurut gua luar biasa. Bayanginnya udah 3 kali main dia. 2 baru. 2 satu ronde semua kan? Iya, ronde semua. Ya. Nah, menurut gua itu bisa jadi bekal tuh untuk ngalahin si Curtis Blades kalau menurut gua ya. Oke. Lu siapa nih, Mar? Lu tim pengalaman, biasanya kan banyak petarung-petarung baru nih. Mungkin kan karena lawannya belum yang berperingkat nih, ketemu UFC 5 besar kan biasanya agak kesulitan lah gitu. Dan itu bukan sekali 2 kali kita ngeliat kayak gitu, kayak oh nih kayaknya bisa ngalahin si A tapi ternyata enggak. Dan lu pegang siapa nih? Pengalaman Curtis Blades. Karena top 5 UFC itu beda level aja walaupun udah jam terbangnya udah tinggi gitu ya, maksudnya wear and tear-nya juga udah ada gitu kan Curtis Blades kan.
Iya. Tapi kayaknya pengalaman susah bohong deh. Iya kayaknya kalau UFC itu kalau udah top 5 gitu ya emang udah levelnya udah beda aja sama semua orang ini ya. Walaupun dia di Bellator atau di One-nya gacor gila-gilaan. Tapi ketemu top 5 atau di Rizin gila-gilaan, ketemu top 5 UFC emang gak bisa ngapa-ngapain ya. Emang beda, Cuma level, beda kelas, level kompetisi beda gitu. kelas Cuma aja. sebagian orang doang yang berhasil Iya. ngelakuin hal yang sebaliknya, misalnya kayak McGregor gitu kan. Iya. Out of dari Cage Warrior Warrior, gitu kan. tiba-tiba jadi champion. Tapi kebanyakan ya ketika ketemu level UFC justru sebaliknya terjadi. Ya jadi gitu ya. Jadi Curtis Blades sama Josh Hockett, dua Josh Hockett, lu Josh Hockett, Curtis Blades. Kalau siapa Bang? Wah pengen ditanya dia udah nungguin dia. Gue gak usah ditanya. Koneksi juga udah sih. aman kita nih. Gue pasti gue selalu underestimate top 5 UFC sih. Maksud gue berapa kali gue punya harapan top 5 winners digeser sama petarung baru lagi, petarung baru lagi. Even ketika posisi top 5 ini lagi losing streak aja, tapi ternyata top 5 ini emang sesulit itulah. Jajaran UFC itu emang udah, kan tadi lu yang bilang sendiri kan, orang yang di Dana White pilih atau yang masuk UFC itu bukan orang sembarangan lah gitu. Dia top 5 for a reason aja. Walaupun Curtis Blades itu ya Curtis Blades lawannya siapa sih? Aspinall, Ngannou aja, Almeida gitu kan. Tapi Almeida kan dia ngalahin kan yang dipukul sama dia tuh. Tapi ya lawannya juga gacor-gacor gitu. Nah ini Josh Hockett kan masih prospek doang, undefeated. Emang pukulannya powernya gila emang dia. Tapi ketika lawan top 5 itu geter sih. Kayak lu misalkan lu tadinya tim bola yang gak pernah lolos Bolonya gitu ya. Ketemu Manchester City, jangan City deh. City dong. Liverpool kan lagi kalah-kalah nih. Liverpool lagi cupu. Masa nggak geter sih lu mental lu kayak anjing gua ketemu Liverpool lagi gitu. Dan itu Liverpool udah sering diberitakan orang apa segala macam. Nah sama maksudnya kayak Aaron Pico akan ada shaky-nya dulu yang kayak demam-demam ini. Tapi habis kalah sama Curtis Blades dia gacor lagi. Cuma dia butuh satu kali inilah. Pelajaran. Iya. Dulu tuh apa ya Bang Adere tuh pernah ngomong apa soal kalah gitu. Justru orang yang kalah petarung itu butuh kalah gitu supaya dia punya apa ya, gue lupa istilahnya, tapi intinya kalau kayak Topuria atau apapun itu mereka tuh masih bisa sombong karena kan mereka undefeated ya. Nah, Jadi apa istilahnya mentalnya tuh kayak siapapun yang mau lawan gue pasti menang karena kan lu nggak pernah kalah seumur hidup lu kan. Bahkan dia lawan truk, lawan banteng gitu. Ayo aja karena kan gue nggak pernah kalah nih seumur hidup gue. Nah dia tuh perlu kalah lah orang-orang kayak gitu itu supaya dia tuh sadar bahwa ya lu bisa latihan dari kekalahan itu supaya jadi yang lebih gacor lagi. Makanya kayak Bang Adere suka banget sama anjing gue lupa GSP. Nah maksudnya gitu cerita-cerita yang kayak gitu GSP. Bahkan Muhammad Ali pun kalah dulu. Dia seneng tuh sama cerita-cerita yang kayak gitu yang bisa epic comeback. Kayak evolve ya pas dia kalah ya. Iya, yang kayak Adesanya waktu ngalahin Pereira itu kan ada ke apa ya? Ada momen momen comebacknya gitu. Walaupun didebat lagi tuh sama netizen. Ya kalau bisa nggak kalah ngapain harus kalah Bang gitu. Ada lagi tuh perdebatannya ada. Kayak Habib kan nggak pernah kalah gitu kan. Kalau nggak pernah kalah ngapain harus kalah. Tapi kalau gua sama Bang Adere sama maksudnya kalau lebih suka orang yang kalah dulu sehingga dia punya pelajaran hidup. Habis itu dia mempelajari dari situ jadi legend GSP. Oh, lebih suka kayak gitu. Ya kalau gua Puatan gua as a suka. goat gitu Ya nggak juga John Jones kan gua suka. Islam Makhachev gua suka. Lagi nggak kalah-kalah juga sih. Islam udah kalah malah. Iya. Nah Islam aja udah pernah kalah kan dalam hidupnya dia gitu. Makanya gitu. Jadi gitu ya. Curtis Blades kalau gua juga ya. Sekarang Azamat. Nah ini idola Azamat kita emang Azamat udah idolanya Davi nih. Nah sebelum Azamat lu siapa ya lu? Azamat lu megang Azamat ya. Langsung KO ronde berapa Azamat? Nah gitu aja deh. Sebenarnya gimana ya Bang? Lawannya juga bukan main-main ya. Iya, Paulo Costa. Paulo Costa ini dia emang lagi, kalau menurut gue dia lagi nyari-nyari momentum juga nih Bang. Buat comeback. Kemarin juga dia pas lawan si Roman Kopilov. Itu gacor dia juga sih. Iya, menang juga sih. Nah, Azamat ini sebenarnya dia butuh 1 atau 2 kali pukulan sih untuk ngarahin ke si Costa ini. Iya. Ya ini walaupun ini bad blood, ini mah tampol-tampolan ini mah. Iya. Walaupun Costa lebih tinggi ya daripada si Azamat ya. Tapi Azamat nggak bisa, maksudnya udah pernah tuh lawan yang orang yang lebih tinggi dari si Azamat. Contohnya kayak kemarin tuh kan si siapa lawannya kemarin si Azamat Rakit. Ya Rakit kan lebih tinggi kan. Iya. Akhirnya kena tuh, ketampol sekali.
Ya. Tidur kan akhirnya. Nah, harusnya Azamat ini butuh 2 sampai 3 kali pukulan untuk ngejatuhin si Paulo Costa sih kalau menurut gua. baru Paulo Costa jatuh gitu. Baru Paulo Tapi Costa, ronde cuman- 1 juga nggak kayak Rakic. Kalau misalkan lebih dari ronde 2 kayaknya gua megang Paulo Costa deh. Lebih dari 2 ronde ya. Oke. Soalnya si Azamat ini harus main cepet nih, mau nggak mau, karena dari segi stamina ya gue belum lihat juga Azamat nih stamina kayak gimana. Walaupun Paulo Costa termasuk yang jelek ya staminanya, Iya, cuman iya. Azamat kita nggak tahu nih stamina gimana. Dan biasanya kalau orang-orang yang badannya kayak begitu tuh staminanya biasanya nggak sebagus orang yang se-fit itu ya. nggak se-fit itu. Tapi dia lawan Manifield ronde 2 nih KO-nya tapi. Siapa? Azamat. Ya makanya kalau misalkan lebih dari ronde 2 kayaknya Paulo Costa. Oh gitu. Lu ya. Maksimal di ronde 2 deh mudah-mudahan. Tapi ya, Azamat nih, Azamat sih. Azamat Satu ronde lah. 2. Ronde 1. Ronde dua, Siap. ronde satu, ronde Siap lu, Stan. Azamat. Monster 1 ini lawan Gue si juga siapa itu? sama Azamat. Azamat ya. Walaupun kan si Paulo Costa naik dari middleweight ke light heavyweight, tapi Iya. ternyata tingginya masih lebih tinggi Paulo Costa juga, cuman ya itu dia berapa 17 knockout ya? Siapa? Azamat 17 ya? 12. Sorry Wins 12 by ya, knockout gue ya. kayak Azamat deh kayak. Dan bisa first tuh. round finishnya 10. Jadi dari 12 kawin orang 10-nya first round finish. Ya, aman Kan itu emang monster dia. Sama kayak Hokit juga tadi sama-sama monster itu berdua. Ya, berarti lu Azamat juga. Gua Azamat Lu, Mar, Azamat deh. sama Paulo Costa. Oh iya Costa gitu. deh. Oh iya. Costa ya lagi on the run aja ya dia. Iya. Lagi bagus. Ya. Dan biasanya kalau misalkan naik weight class tuh jadi lebih fit ya kelihatannya. Oke. Orang-orang kelihatan lebih fit dan lebih kalau lebih fit ya otomatis ya mungkin memang knockout powernya mungkin nggak bersaing di Ya. kelas tersebut. Ya. Cuma durability-nya tuh jadi lebih bertambah kan. Durability-nya bertambah dan stamina-nya juga bertambah. Ya. Nah, sama ini kan si Azamat kan nggak pernah tested into deep water kan ibaratnya kan nggak pernah bertanding panjang kan. Sedangkan si Costa ini gua rasa dengan kondisinya dia yang terbaru dia lebih kuat untuk main panjang gitu. Jadinya Oke. gua kira akan menang Costa tapi ya main panjang. Maksudnya menang di round 3 atau menang angka. Iya, gua Azamat juga gua soalnya. Tapi decision ini dia Decision. nggak dia nggak ada yang finish ini, dua-duanya nggak ada yang finish. Tampol-tampolan tapi ya main aman semua. Jadi decision lah. Tapi Azamat gue yang menang poin lah Azamat. Ya, dan terakhir nah ini Jiri Prohaska sama Ulberg nih. Anjing ini sebenarnya seru sih sebenarnya. Tadinya kalau ada Taira sama itu dua Lebih itu seru seru. lagi. Iya, maksudnya itu dua-duanya seru gitu. Tapi karena nggak ada ya udah 328 lah. 328 berarti lumayan cukup stack juga ya. Maksudnya lumayan keren lah pertandingannya ada Hamzat kan di situ kan Hamzat. sama Strickland kan. Nah, berarti dari lu dulu deh Mar. Jiri Prohaska dan Ulberg anjing itu seru sih sebenarnya. itu seru loh, Pak. Seru banget itu anjing. Ini ya ini susah sih susah untuk Susah. berpihak ke salah satu fighter ya. Iya. Jiri gayanya unik, stylenya unik. Ulberg Ulberg powernya. powernya gila. Gila. Dan emang ininya cara mainnya juga bagus. Iya. Tapi kayaknya sih Ulberg sih. Oh iya. Kayaknya ya gue sih lebih pilih Ulberg. Iya, kayak Balik lagi soalnya ke Ulberg tuh ini kayak apa sih upgrade-annya kali Roundtree gitu ya. iya, balik lagi karena gue suka fighter tuh yang ada strukturnya gitu cara mainnya tuh. Kalau misalkan Jiri kan enggak. Unorthodox. Iya, Liar betul. aja ortodoks, jadi kayak Rapi ya. liar dan apa penuh dengan kejutan gitu. Tapi kalau once lu capek, once lu kakinya udah dimakan gitu, udah dicop, yang kejutan-kejutan itu nggak bakal keluar gitu. Ya, jadi lu kali Roundtree tadi gua mau bilang lu Ulberg ya. Iya ya. Lu siapa Vi? Jiri Prohaska sama Ulberg. Kalau gue di pertandingan ini jadi Prohaska sih kalau gue. Karena menurut gue sebenarnya Ulberg ini tipikal fighter yang rapi, bagus, Iya. counter. Dia tuh tipikal fighter yang counter tuh. Cuman ya gue kayak kurang suka tuh ya kalau misalkan sebagai penonton gitu ngelihat style kayak si Ulberg itu, karena kalau misalkan dia ketemu sama fighter yang counter lagi udah gak bakal tampol-tampolan tuh dia. Tunggu-tungguan doang gitu. Tunggu-tungguan doang. Makanya dia waktu itu di pertandingan siapa gitu termasuk boring juga sih si Ulberg. Iya Ini. iya. Nah, Jiri Prohaska di sini menurutku punya bekal dia. Dia lawan kayak si tipikal style kayak si Ulberg ini
bukan yang sekali 2 kali, sering dia. Puatan, ketemu puatan. Ya ketemu puatan atau Jamal Hill gitu. Cuman bedanya Jamal Hill lambat aja. Kalau Ulberg ini lebih cepat dia. Upgrade-annya dia lebih cepat. Dan juga di sini Jiri Prohaska bakalan maksa nabrak sih kalau menurut gua. Maksa nabrak si Ulberg biar si Ulberg ini kesusahan. Ya walaupun si Ulberg ini dia bagus ya. Footworknya ke sini, ke kanan, ke kirinya dia benar-benar lincah banget gitu. Bagus dia. Bagus. Rapi. Cuman ya menurut gua di momen itu bakalan dipancing si Ulberg ini adu tampol-tampolan. Nah, syaratnya Jiri Prohaska ini harus kuat nih ketika ditampol sama si Ulberg gitu. Kalau misalkan dia emang mentalnya kuat atau daya tahan tubuhnya kuat ditampol sama si Ulberg, menurut gua bisa menang sih. Oke. Lawan si Ulberg ini. Berarti sampai ronde terakhir. Kalau sampai ronde terakhir kayaknya Jiri Prohaska bakalan menang sih. Oke, berarti enggak lu prediksi lu sampai ronde terakhir enggak? Prediksi gue sampai ronde terakhir harusnya. Berarti decision gak ada yang finish. Kalau finish pun Ulberg sih harusnya di sini ya. Ulberg tuh paling ronde 4 paling ya. Tapi lu siapa? Jiri apa Ulberg? Jiri gue. Oh ya udah berarti jangan lu bilang Ulberg ronde 4, berarti Jiri aja. Jiri. Menangnya apa decision? Decision lah. Oke, lu siapa Tan? Gue Yiri knockout. Gue berani bilang gitu. Anjing knockout lu. Gimana kayak dia udah biasa misalnya lawan kali round 3 itu kan rapi banget ya, kayak ortodoks banget. Terus let's say kayak sebenarnya lawan Poatan nggak mainnya nggak kayak style berantem biasa ya, cuman kayak gue ngeliat Yiri kalau misalnya lawannya bukan Pereira dengan style yang rapi kayak gitu, entahlah di ronde 3 atau 4 walaupun dia kayak slow start dia kayak suka ngecek dulu tombolnya kayak ini gerakan apa gitu kan. Terus nanti di ronde 4 dia baru pull off something gerakan yang kayak atau ngabisin gesteng lawannya terus kayak somehow bisa nge-finish. Soalnya gue ngeliat kayak misalnya case-nya kali round 3 dia tuh udah bagus banget kan mainnya kan. Cuman dia udah capek banget mukul di ronde 4 baru kayak gantian nih gue yang nyerang terus akhirnya baru dihabisin jadi kayak itu fight of the year gue tahun lalu tuh. Iya kan gokil banget. Jiri Prohaska kali round 3. Nah gue gak ngeliat si Carlos Ulberg punya something special yang bisa buat ngabisin si Yiri gitu. Kayak dia he's very good cuman ya udah buat Yiri butuh seorang Pereira. Kan dia baru kalah di UFC sama Pereira doang gitu kan. Dia udah ketemu Jamal Hill, udah ketemu kali round 3 gue dan ketemu Glover, Rakic, Glover, semua segala macam. Glover Teixeira Cuma Pereira yang berhasil nge-finish dia, so kayak ya gue ngeliatnya Yiri masih terlalu liar buat Ulberg sih gitu. Iya, jadi Ulberg ya. Jiri Prohaska. Jadi jangan. Nah, lu siapa? Enggak, gue lagi internet gue lemot banget dari tadi gue lagi lihat Ulberg. Kalau gue sih gue tuh gak pernah ngefans ya maksudnya kalau gue kan ngefans tuh kayak Counter Strike gitu kan yang kayak Sean O'Malley tuh gue suka banget, Fuatan termasuk yang gue suka gitu. Tapi gue gak pernah nonton pertandingan tuh terhibur Jiri Prohaska. Jiri Prohaska tuh buat gue udah beyond, udah legend gitu. Asli. Anjing udah 28 menang knockout gitu maksudnya totalnya tuh. Jadi Jiri Prohaska tuh dia tuh menurut gue orang-orang kayak Ulberg ini tuh makanannya dia gitu. Orang yang rapi, terstruktur tuh makanannya dia. Dia tuh justru paling sulit ketemu orang yang mirip sama dia. Yang sama-sama otaknya kemana ya gitu ya. Maksudnya kayak dia tuh punya Jiri Prohaska tuh kan punya style sendiri gitu. Yang dia tuh cuma ada di otaknya dia aja, dia tuh bakal kemana gitu. Untuk orang yang terstruktur itu tuh nyulitin gitu. Kayak anjing nih gue pukul dulu terus apa gue nunggu lu ya. Kalau gue nunggu habis tiba-tiba lu pukul. Ya maksudnya orang-orang yang terstruktur dan pukulannya kuat tuh kan pasti rapi gitu, bingung ketemu orang Jiri Prohaska geraknya kemana-mana gitu kan. Ya, bang, ya. Anjing gue udah mau ngapain nih orang gitu. Justru kayak Ulberg kemarin menang lawan orang yang juga struktur dan rapi juga kayak dia, makanya dia bisa menang. Kayak ada waktu yang tadi UFC upload satu orang langsung gerasa gerusuk. Nah itu dia suka tuh Ulberg tuh, karena kan dia sekali pukulan masuk udah selesai gitu. Dia nunggu momen gitu. Nah kalau Jiri Prohaska tuh nggak bisa digituin, maksudnya tuh justru ketika lu mainnya rapi, ini makanan gua. Udah sering kayak gitu kan dia maksudnya. Kalau Puatan beda cerita soalnya kan Puatan ini kan maksudnya kakinya kan beyond ya maksudnya Puatan. Terus kayak dia tangannya juga turun gitu kan, jadi kayak gak rapi gak sih hitungannya gitu. Iya, dan Puatan kayak apa ya? Bedanya Puatan ini masalahnya mukanya flat banget kan. Jadi Jiri mau gini-gini, Puatan tuh kayak nggak bergeming kayak ya lu mau ngapain sama gua sih gitu.
Sementara kalau yang rapi kayak Roundtree, Jamal Hill tuh kelihatan ekspresinya ketika dia bingung tuh mungkin kayak anjing nih orang ngapain. Udah gua tampol aja deh. Dan ternyata enggak jatuh-jatuh kan, begitu enggak jatuh-jatuh. Kali Roundtree udah capek. Nah, ini giliran gua nih kan. Lu enggak bisa KO-in gua udah ngasih kesempatan nih. Ya udah gua tampol-tampol sampai berdarah sampai KO lah gitu. Nah, Ulberg mungkin kayak gitu momennya. Mungkin momen pukulan masuk 1-2 kita nggak tahu rahangnya Jiří Procházka sekuat apa sekarang. Kalau lihat lawan Kali Roundtree ternyata dia masih cukup kuat lah rahangnya gitu ya. Jadi gua merasa Jiří tetap menang di sini karena Ulberg ini orang kayak Ulberg makanannya Jiří Procházka. Gitu dong. Tadi gua mau lihat Ulberg tuh kalahnya menang-menangnya tuh udah berapa kali? Winning streak-nya udah berapa kali sih? Undefeated dia Dia tuh undefeated ya? Undefeated ya. Dia Enggak, sekali kalah. Sekali kalah. Iya, Ulberg tuh sekali kalah. Enggak undefeated dia, belum pernah kalah. Ulberg kan? Carlos Ulberg kan? Enggak, belum Iya, pernah kalah. UFC salah dong. Gimana ceritanya? UFC salah dong. Oh iya, gue lihatnya di UFC maksudnya. Iya, gimana sih dong ini? Salah dong berarti UFC kalau di awal. Iya, makanya tadi gue nanya winning streaknya dia udah berapa gitu. Kalau kalah mah udah pernah winning streaknya, makanya gue tanya 12 tadi. 12 tuh maksudnya 12 win streak kalau nggak salah ya? Iya sih. Kok mungkin kalau nggak salah dia tuh winning streak terus gitu, lagi winning streak, tapi makanya dari tadi internet saya lagi lemot ya teman-teman, tapi kalah mah udah pernah. Udah pernah berapa sekali. Iya gitu. Jadi makanya Terus ini iya, ada kenapa tan? Si Jiří tuh kemarin tiba-tiba datang ke streamnya si Edin Rose sama Neon kan. Lagi sama Arman, tiba-tiba dia datang out of nowhere kayak siapa yang nyangka dong, ngerti gak sih kayak gue kaget banget. Lu udah mau tanding seminggu lagi terus malah hangout sama streamer itu kayak lucu banget. Terus ada GSP juga, kayak gue gak nyangka ada crossover itu akan terjadi. Iya itu makanya Jiří tuh ya udahlah otaknya. Maksudnya dia mau tanding seminggu gitu, ngerti gak sih bang? Kayak lu bukannya fokus camp malah sempet-sempetnya kayak karena dia bilang Dana White ngasih petarung begini lagi ya. Ini mau gue kalahin lagi gitu. Mungkin gitu lucu mungkin aja, ya. lucu aja. Jiří itu ya. Jadi silakan komen di bawah teman-teman, kalian dukung siapa. Nah, jangan lupa ditonton UFC 327 berarti hari Minggu kayak biasa ya, Minggu ya. Ya, Minggu pagi. Jangan One Pride juga jangan lupa ditonton ya. 89 tuh Sabtu malam ya, malam Minggu ya. Kita lihat apakah Mario bisa KO 5 detik lagi. Tapi musuh lu jago tuh, Mas. Jago. Iya, makanya nanti kita lihat ya gimana. Jangan lupa nonton One Pride 89 malam Minggu besok dan juga UFC 327. Thank you.